Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan materi fikih. Untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang hadas dan najis. Sebelum kita memasuki materi, mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah biridhaillah wa bisyafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berkaitan dengan hadas dan najis, berikut Bapak paparkan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari beserta indikatornya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam mempelajari bab tentang hadas dan najis. Kita bisa menjelaskan pengertian, menyebutkan contoh-contoh najis, macam-macam najis, dan seterusnya. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah tahu tentang apa itu najis? Apakah benda-benda ini termasuk benda najis atau bukan? Nah, ini persepsi kita ya, persepsi kita sebelum kita mempelajari. Kita amati gambar-gambar berikut ini, apakah gambar ini termasuk najis atau bukan. Oke, mari kita masuki materi. Oke, pertama kita masuk pada pengertian apa itu najis. Najis secara bahasa pengertiannya adalah sesuatu yang kotor atau mustaqdar. Jadi segala sesuatu yang kotor, baik itu debu, lumpur, atau apa yang dirasa kotor, itu secara bahasa itu bisa dikatakan najis secara bahasa. Akan tetapi tidak semua kotor itu dinamakan najis. Dalam istilahnya atau pengertian secara istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Jadi tidak semua kotor dianggap najis, tidak. Yang dianggap najis adalah kotor atau menjijikkan yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Ini pengertian najis baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya, biasanya kita kan bingung, ini kotor termasuk najis atau tidak, ini najis atau tidak, ini dan seterusnya. Untuk itu, saya rangkum ada 7 macam benda yang dinamakan najis. Jadi 7 macam benda ini adalah najis. Yang pertama adalah darah. Semua model darah, apapun itu, baik darah kental, baik itu darah cair, darah segar, dan sebagainya, semuanya itu najis. Yang kedua adalah muntahan. Jadi segala sesuatu yang keluar dari perut, lewat mulut, kembali lagi ke mulut, muntah, itu muntahnya itu adalah hukumnya najis. Dan yang ketiga adalah kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, baik dari hewan maupun manusia. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, ya itu air seni atau ketika kita buang air besar, itu hukumnya najis. Tapi ada sesuatu yang keluar dari kubul tapi hukumnya suci, tidak najis, adalah mani manusia. Jadi mani hukumnya adalah suci, walaupun dia keluar dari kubul manusia. Selanjutnya, yang keempat adalah bangkai. Semua bangkai itu hukumnya najis. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang halal dimakan, kemudian mati tanpa disembelih secara syariat. Itu namanya bangkai. Atau
binatang yang haram yang mati walaupun disembelih secara syariat. Binatangnya haram walaupun disembelih secara syariat itu dihukumi bangkai. Jadi bangkai itu binatang halal yang tanpa disembelih dengan cara syariat atau binatang haram walaupun matinya disembelih secara syariat itu dinamakan bangkai. Ada 3 bangkai yang dikecualikan. 3 bangkai ini hukumnya suci. Yang pertama adalah bangkai belalang, yang kedua adalah bangkai ikan, dan yang ketiga adalah bangkai manusia. Itu hukumnya suci. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah minuman keras. Segala sesuatu yang memabukkan atau minuman keras, alkohol, itu hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Dan yang selanjutnya adalah anjing dan keturunannya. Maksudnya keturunannya itu gimana? Ya anjing semisal anjing itu berhubungan dengan kambing semisal. Nah, kambing ini mempunyai anak dari anjing, ya, walaupun apapun itu bentuknya, entah seperti anjing atau seperti domba, itu hukumnya dianya adalah najis, walaupun bentuknya bukan seperti anjing, tapi dari keturunan anjing itu hukumnya najis. Dan yang terakhir adalah babi dan keturunannya. Ini 7 macam, ya, 7 macam barang atau benda yang dihukumi najis. Jadi selain ini hukumnya suci. Otomatis debu walaupun kotor itu hukumnya suci. Kemudian juga lumpur ketika tidak termasuk dari 7 macam barang ini suci. Tapi kalau lumpur bercampur dengan salah satu 7 ini dianya najis. Jadi jelas ya. Jadi najis itu hanya 7 macam ini. Selain ini hukumnya suci. Kemudian kita bahas tentang pembagian najis. Pembagian najis ini ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama, najis dilihat dari cara mensucikannya. Dilihat dari sudut pandang cara mensucikannya, najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Apa itu najis ringan atau najis mukhaffafah? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu sebagai makanan pokoknya. Jadi syaratnya yang pertama adalah di bawah umur 2 tahun, yang kedua adalah bayi laki-laki, dan yang ketiga belum makan apapun kecuali ASI. 3 syarat ini jika terpenuhi, maka air kencing anak laki-laki tersebut dihukumi najis mukhaffafah. Kemudian kalau najis yang mukhaffafah, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara wujud najisnya dibuang, air kencingnya itu entah itu dilap dengan kain atau buang. Kemudian setelah tidak ada wujudnya, tempat yang tadinya terkena najis diperciki dengan air yang suci mensucikan. Setelah diperciki, cukup dilap saja. Ini najis yang pertama, yaitu najis mukhaffafah. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah yaitu najis selain dari najis mukhaffafah dan najis mughalladah. Najis mughalladah nanti pembagian yang ketiga. Pokok yang tidak termasuk mukhaffafah dan tidak termasuk mughalladah itu hukumnya najisnya adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Kalau najisnya mutawassithah, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya sama, wujud najisnya dibuang, benda yang najis yang dibuang, ya. Najisnya dibuang, setelah dibuang, benda yang terkena najis tadi dibasuh dengan air yang mengalir. Jadi syaratnya airnya harus mengalir dan suci mensucikan. Setelah dibasuh dengan air yang mengalir, kemudian dilap. Nah, itu cara mensucikan najis mutawassithah. Dan yang terakhir, pembagian najis dipandang dari cara mensucikannya adalah najis mughalladah atau najis berat.
dinamakan najis berat karena cara mensucikannya cukup berat. Apa itu najis mughaladah? Yaitu najis yang berasal dari najis babi maupun anjing beserta keturunan keduanya. Itu termasuk najis mughaladah. Contoh seperti air liurnya, kotorannya, air kencingnya, bahkan dari badannya ketika mengeluarkan keringat atau sesuatu yang basah, itu dihukumi najis mughaladah. Gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya agak berat, yaitu dengan cara sama, langkahnya sama, yaitu wujud najisnya dibuang. Setelah tidak ada wujud najisnya, benda yang terkena najis tadi dibasuh dengan air mengalir yang suci mensucikan. Dibasuhnya harus 7 kali. Nah, makanya disebut najis mughaladah. Cara mensucikannya agak berat dibanding dengan najis yang lain. Dibasuh dengan air suci mensucikan sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Jadi debunya itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting salah satunya itu dicampur dengan debu. Ini cara mensucikan najis mughaladah. Ini pembagian najis dilihat dari cara mensucikannya ya. Ada 3, mukhaffafah, mutawasithah, dan mughaladah. Selanjutnya pembagian najis dipandang dari sudut lain, yaitu dari sudut bentuk barangnya. Itu ada 2 macam. Yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang ada wujudnya, sifat-sifatnya masih ada. Apa aja itu? Wujudnya, bentuknya masih ada, rasanya masih ada, dan baunya masih ada. Nah, ketika salah satu sifatnya ini masih ada, wujud, rasa, dan bau, maka najisnya disebut dengan najis ainiyah. Entah itu najisnya nyambung ya, entah itu najisnya mutawasithah, mukhaffafah maupun mughaladah, itu ada kemungkinan ainiyah, ada kemungkinan yang hukmiyah. Nah, ini pembagian yang kedua, yaitu najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak ada wujudnya. Wujudnya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, baunya juga sudah tidak ada. Akan tetapi diyakini ada najisnya. Jadi contoh semisal, contoh ada ayam ya, mengeluarkan kotoran ya, di teras kita, di teras rumah semisal. Ada ayam mengeluarkan kotoran di teras rumah. Kita lihat dia kotorannya di tempat itu. Kemudian ketika kita lama-kelamaan kotorannya menjadi kering, kemudian hilang tanpa disucikan, kita yakin di situ ada najisnya. Kita lihat di situ dan kita yakin di situ ada najisnya. Akan tetapi wujudnya sudah ada. Ketika kita bau ya baunya sudah ada. Rasanya mungkin ya kalau dirasakan ya tidak ada. Akan tetapi kita yakin di situ ada najisnya. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Jadi ketiga macam yang awal tadi, mukhaffafah, mutawasithah, dan mughaladah, ada kemungkinan ainiyah, ada juga kemungkinan hukmiyah. Jika ada wujudnya, wujud, rasa, bau, sifatnya ini masih ada, namanya ainiyah. Ketika sudah tidak ada, namanya hukmiyah. Itu pembagian najis dilihat dari bentuk barangnya. Kemudian cara mensucikannya itu sama. Cara mensucikannya itu sama. Jika najisnya itu mukhaffafah ya cukup diperciki dengan air. Jika najisnya mutawasithah maka harus dibasuh dengan air yang mengalir. Kemudian jika najisnya itu mughaladah maka dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya
campur dengan debu. Jadi cara mensucikan najis ainiyah dan hukmiyah itu sama dengan sebelumnya. Bedanya kalau ainiyah ya barangnya dibuang dulu, najisnya dibuang dulu. Kemudian kalau yang hukmiyah langsung dibasuh dengan air atau diperciki dengan air jika najisnya najis mukhaffafah. Nah, selanjutnya kita lihat pembagian najis dipandang dari hukumnya, macam-macam hukumnya. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah najis yang tidak dimakfu atau najis yang tidak bisa dimaafkan. Maksudnya gimana? Yaitu najis yang wajib disucikan. Jika tidak disucikan, kita buat sholat, itu tidak sah sholatnya. Jadi wajib disucikan. Itu istilahnya najis ghairu ma'fu atau tidak dimakfu. Atau kata lain tidak dimaafkan. Najis yang wajib kita sucikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa menghalangi sahnya ibadah tertentu. Seperti contohnya adalah sholat. Jadi ketika ada benda najis tersebut nempel di sarung, semisal kita gunakan untuk sholat yang tidak sah, maka itu namanya najis yang tidak dimakfu. Entah itu najisnya mutawasitoh, mughalladah atau mukhaffafah. Ya, ada kalanya dimakfu, ada kalanya tidak dimakfu. Yang pembagian yang kedua adalah najis yang dimakfu atau yang bisa ditoleransi atau dimaafkan. Apa itu? Najis yang bisa dimakfu, najis yang bisa dimakfu adalah najis yang tidak sampai menghalangi sahnya ibadah tertentu, contohnya sholat, walaupun najisnya belum disucikan. Itu macam-macam najis dipandang dari hukumnya. Sekarang kita spesifik membahas tentang bentuk-bentuk najis yang dimakfu. Apa aja sih najis yang bisa dimaafkan atau bisa ditoleransi? Yang pertama adalah darah dan nanah yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi tidak sampai menetes. Contohnya ada jerawat, ya, jerawat kita tidak sengaja kesenggol, akhirnya ada cairan atau darah yang keluar sedikit. Nah, itu najisnya najis makfu. Ketika kita dalam keadaan sholat, walaupun ada darah di pipi kita, itu tidak masalah. Ya, contoh lain bintik-bintik, kudis, dan lain-lain. Jadi syaratnya harus jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai mengalir. Kemudian yang kedua, bentuk najis yang dimakfu adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Jadi semua bangkai tadi di awal sudah dijelaskan bahwa bangkai itu hukumnya najis kecuali 3 bangkai, ya. Belalang, ikan, dan bangkai manusia. Nah, ada bangkai yang najisnya itu dimakfu atau ditoleransi, dimaafkan, yaitu binatang, bangkainya binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Apa itu contohnya? Contohnya seperti bangkainya semut, ya, semut ketika mati atau itu kan tidak mempunyai darah mengalir. Nyamuk, ya, nyamuk ketika tidak setelah makan, ya. Kalau setelah makan itu pasti ada darahnya. Nah, nyamuk belum makan itu biasanya kan ketika entah itu mati itu tidak ada darahnya, lalat dan lain-lain. Nah, binatang-binatang ini yang tidak mempunyai darah mengalir itu bangkainya itu dimakfu. Jadi ketika menempel di badan kita ketika sholat itu tidak masalah. Yang ketiga adalah bangkai ulat yang terdapat di dalam buah-buahan. Jadi syaratnya ada di dalam buah-buahan. Tapi kalau kita sudah kupas, kemudian kita pisahkan dari buahnya, itu tidak dimakfu lagi. Ya, yang dimakfu itu ketika masih ada di dalam buah-buahan. Yang selanjutnya adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal karena sangat kecilnya, seperti kotoran yang nempel di kaki lalat dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari najis-najis yang
dimaafu atau bisa ditoleransi atau bisa dimaafkan. Oke, selanjutnya itu tentang najis-najis ya, sudah kita bahas semua. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang hadas. Hadas, apa itu hadas? Ya, hadas secara bahasa itu maknanya ada asyai' al-hadith, atau sesuatu peristiwa atau kejadian atau kotoran atau tidak suci. Ini makna secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang dapat menghalangi sahnya ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Ini hampir sama, najis sama hadas, tapi beda ya, beda penyebabnya, beda cara mensucikannya. Pengertian dari hadas, saya ulangi, adalah sesuatu keadaan yang tidak suci pada diri seseorang yang dapat menghalangi sahnya ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Oke, sekarang kita bahas macam-macam hadas. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil atau hadas asghar, dan yang kedua adalah hadas akbar atau hadas besar. Hadas besar. Hadas kecil. Hadas kecil itu apa sih? Yaitu hadas yang cara mensucikannya harus dengan wudhu. Ya. Penyebabnya apa ketika kita bisa dikatakan berhadas kecil? Penyebabnya yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang atau kubul dan dubur. Jadi ketika kita ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, ya, dari kelamin depan sama kelamin belakang, entah itu kentut, kencing dan sebagainya, itu terjadi hadas kecil. Wajib kita ketika mau suci, wajib wudhu terlebih dahulu. Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal, jadi pingsan ya. Contohnya mungkin pingsan, tidur, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya akal, atau semisal ayan dan sebagainya. Pokok segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal itu kesuciannya hilang atau dianya berhadas kecil. Kemudian yang kelima adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Ya, dengan telapak tangan, beda dengan ketika menyentuhnya dengan kaki, sikut dan sebagainya, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanya menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah sama-sama baligh dan bukan mahram, atau istilahnya tidak boleh dinikah. Nah, ini penyebab-penyebab seseorang bisa berhadas kecil. Ada 6 macam ini penyebabnya. Ketika terjadi salah satu sebab di antara ini, maka orang tersebut berhadas kecil, dan ketika mau mensucikannya harus dengan berwudu. Kemudian kita bahas tentang hadas besar. Hadas besar yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan mandi. Juga ada penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Yang pertama adalah keluarnya air mani, kemudian yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah melahirkan atau wiladah, yang keempat adalah nifas, dan yang kelima adalah bersetubuh, dan yang terakhir, yang keenam adalah meninggal dunia. Nah, ini jika ada salah satu dari penyebab ini, maka seseorang itu ketika mau bersuci wajib dengan mandi. Nah, ini adalah pembahasan kita tentang hadas dan najis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.